Assalamualaikum, ya hobu. Apa kabar guys? Welcome back to Giawa's channel. Saya Giawa dan teman kita di sini namanya Agus. Akrabnya Cak Agus ya. Hai guys. Cak Agus dari Madura. Nah guys, kalau di Kapal Hall, sejagat Kapal Hall ini, kalau Agus ini title-nya itu udah dapat gelar loh. Gelarnya itu the best fruit boys. Best fruit boys on the high season. Kalau fruit boys apa ya Gus ya? Ya, Berarti buah-buahan aja lah intinya. di sini ya ngobrol santai dengan Agus, sekedar sharing suka dukanya selama di kapal pesiar pada saat operasional normal dan spesial untuk saat pandemik ini. Nah, Gus, kalau boleh sharing dengan kita dong? Ya Pak, boleh Pak. Ya, terserah suka apa dukanya dulu. Suka dukanya kalau dalam keadaan normal aja. Kita ngomongin yang normal aja, kan pandemi ini baru aja terjadi, jadi kita ngomongin yang normal dulu. Ketika kita waktu masih normal tuh guys, jadi kita sukanya tuh banyak hal. Nomor satu, kita tuh digaji di sini. Pasti lah Gus, kalau nggak Ya, digaji ya itu dia Pak, digaji dulu ya, itu udah suka nomor satu itu orang di sini. Oke. Suka nomor dua, Ya, ya. jalan-jalan gratis. Tentu saja kenapa saya milih ditunjuk jalan-jalan gratis nomor dua ya, karena kalaupun jalan-jalan doang nggak digaji tetap very sad guys. Ya, Karena, bisa keliling dunia ya. bisa keliling Bisa. dunia. Ya, ya. Dan yang terpenting, dengan bekerja di kapal pesiar saya punya banyak teman dan dari berbagai penjuru dunia, terutama di Indonesia. Dan saya pun nggak menyangka bakal kenal dengan Pak Giawa ini, orang Medan. Iya benar ya, jauh-jauh dari Jauh-jauh Sumatera dari ya. Sumatera. Ketemunya di sini. Ya, Ya, di betul sini. itu guys ya. Ya, benar. Ini banyak hal. Positifnya banyak Positifnya ya. banyak. Sekedar FYI. Jadi nanti pada saat kita tiba di Jakarta, semua kru akan meninggalkan kapal ini dan teman kita ini telah terpilih untuk tetap stay nantinya atau tinggal di kapal, sebab kapalnya memang harus tetap beroperasi. Iya, jadi dukanya itu apa aja nih Gus? Ya, dukanya sekarang nih dalam pandemi gini ya, kita tuh tentu saja dalam keadaan normal dulu ya. Nanti baru saya ceritakan dalam pandemi. Normalnya itu keadaan normal sebelum kita mengenal namanya corona ini. Dukanya ya kita hanya tentu saja kangen orang tua, kangen anak, istri yang punya anak, istri yang belum, kangen pacarnya yang belum punya pacar, kangen temannya. Iya betul. Itu banyak, Iya. banyak. Itu kan yang sudah punya istri, tapi kalau Cak Agus ini kan masih single ini. Ya, saya tuh kangen terutama buat orang tua. Kemarin kita pernah cerita ya, kalau nggak salah, Ya, emang ada planning kan mau merit tahun 2020 ini Gus. ya. Gimana itu? Gimana? Insya Allah semoga tercapai. Planning merit ya tetap jalan. Mhm. Ya, walaupun dengan pandemik ini, planning sih tetap planning. Cuman kita nggak tahu ending dari planning itu akan terjadi atau tidak. Kita hanya bisa berdoa dan menjalani. Semoga saja planning itu nyampe Iya. tujuan aja. Sesuatu yang positif yang di-include di dalam minimum manning, nambah-nambah modal ya. Nambah-nambah modal. Jadi nanti begitu pandemik udah selesai, insya Allah udah ready ya. Udah ready. Udah ready ya. Insya Allah. Siap. Mudah-mudahan saja. Ya Gus, kita doain Gus, ya kita doain ya teman-teman, guys kita doakan mudah-mudahan teman kita ini tetap sehat nanti sampai ada pertukaran ya, crew change namanya, dan begitu beliau pulang ya bisa langsung melangsungkan planningnya ya. Amin. Tapi Gus jangan lupa dikirim undangannya ya Gus. Pastinya Pak. Pastinya itu, doakan aja ya Pak. Ya. Banyak sih yang harus kita ceritakan di sini. Pandemi ini tentu saja kita tuh dikhawatirkan oleh pandemi ini. Bahkan kita memikirkan keluarga kita di sana, kita khawatir keluarga kita takut kena sini, jalan ke sana, karena virus ini tidak bisa kita lihat, hanya saja ini virus yang bisa menyebabkan kita sakit dengan
dengan cara mereka menular dan kita tidak tahu kapan dan di mana itu menular. Iya. Ya, Ya benar, yang penting harus sering cuci tangan ya, melakukan steps-steps health protocol, selalu pakai masker. Kita selalu sebisa sedia mungkin masker. Kita udah siapin di sini ya, tapi karena lagi kita berbincang-bincang ya kita buka dulu ya Gus ya. Betul. Dan yang paling menjendihkan buat pelaut di kapal pesiar ini, satu yang sangat menyedihkan dan mengecewakan buat orang-orang di rumah. Kenapa harus orang kapal pesiar yang ditakutkan ketika kita pulang? Jika Anda semua tahu, kita di sini tuh hidupnya hidup sehat. Kalau standarnya. Kalau saya dibandingkan di rumah, kehidupan saya tuh lebih sehat dari sini. Kenapa? Makanan di sini terjamin lebih sehat dan aktivitas pula. Dan kita di sini tuh dikontrol 24 jam. Tentu saja setiap hari kita punya temperatur cek. Ya, benar. Mungkin di rumah ada yang hidup di rumah tidak bakal mengalami dicek suhu tubuh kita, dicek setiap hari. Di sini setiap hari harus report ke perawat. Di atas 37 itu kita bakal dikarantina selama seminggu protokolnya. Seminggu itu pun kalau gejalanya enggak tambah parah. Tetapi jika gejalanya tambah parah, maka kita akan dikarantina more than a week, bisa jadi 14 hari. Itu standarnya 14 hari untuk mengetahui gejala-gejala corona. Tapi alhamdulillah di kapal ini gak ada satupun yang mengalami gejala sedemikian rupa. Mereka hanya demam biasa, mungkin normalnya di kapal pesiar itu kita yang kerja banyak mungkin kurang tidur, yang gak kerja mungkin banyak begadang sehingga keesokan harinya mereka meriang. Bahasa Maduranya itu kumekil itu. Ya, meriang namanya itu ya. Oke guys, itulah sekedar obrolan kita ya, sharing suka dan duka bersama Cak Agus ya, dalam kapal pesiar, bisnis berkapal pesiaran ya. Yang kita doakan mudah-mudahan selalu sehat ya, dan planning untuk meritnya terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada satu lagi message dari Cak Gus nih. Apa nih message Gus? Terima kasih sudah nonton. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan share ya. Thank you.